Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Alvan dengan NIM M0403241097. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir laporan proyek saya, desain pengalaman pengguna. Jadi untuk produk yang diambil itu adalah OLX, di mana kita mengevaluasi pengalaman pengguna pada platform OLX. Dan untuk saya sendiri pribadi, tas yang diambil adalah detail page produk pada platform OLX. Nah, di sini gambar umum proyeknya. Jadi produk kerjanya itu OLX. Tujuan proyeknya itu menganalisis alur dari pencarian barang hingga pengambilan keputusan untuk pembelian barang bekas di OLX. Nah, ini kita dibagi menjadi satu kelompok jadi tiga orang. Yang pertama, G dan Aaron itu memegang page home halaman homepage. Terus sedangkan Rafael Federico ini memegang searching, dan sedangkan saya sendiri itu Ferdi itu memegang produk page. Nah, ini gambaran umum dari tas saya sendiri. Yang pertama itu eh, di produk page OLX sendiri itu deskripsi produk di OLX itu bisa dibilang bisa diisi bebas oleh penjualnya, yang dimana ada penjual yang menulisnya terlalu singkat, terlalu umum, terus ada juga yang tidak terstruktur, dan juga ada juga banyak yang malah melakukan iklan pada deskripsi tersebut. Itu misalnya pada produk mobil, di deskripsi malah malah lebih banyak em, iklan mengenai showroom mereka gitu daripada spesifikasi dari produk mereka tersebut gitu. Nah, terus masalah yang lainnya itu biasanya oleh karena itu biasanya karena deskripsi yang eh, misalnya bisa dibilang kurang jelas, itu biasanya pengguna itu kesulitan memastikan eh, kekurangan detail detail produknya. Terus juga dan di foto, biasanya foto di produk di aplikasi OLX sendiri juga eh, penjual itu bebas untuk memasukkan jumlah fotonya gitu. Jadi kadang pengguna itu kesulitan memastikan minus dari atau kekurangan dari fisiknya sendiri gitu. Nah, terus tadi akar masalah lainnya ada spam iklan dari showroom atau dari tokonya sendiri. Terus juga ini memicu ketidakjelasan informasi dan melahirkan kecemasan dan keraguan dalam pengguna sendiri untuk untuk melanjutkan penjualan pembelian produk tersebut gitu. Terus dampaknya jadi eh, yang pertama itu tidak adanya standar informasi maksud pengguna untuk menyortir kelayakan barang sendiri. Ya, itu kan. Terus kemudian pengguna jadi terbiasa membuka banyak tab secara paralel untuk membandingkan berbagai produk karena ketidakjelasan dari deskripsi produk tadi, dan juga hal ini akan menyebabkan eh, cognitive overload, yang dimana em, pastinya akan menjadi lebih lelah ketika kita membuka banyak tab terus membandingkan secara manual, dan dia akan memicu penundaan untuk melanjutkan pembelian gitu, dan mungkin akan langsung keluar dari aplikasinya itu sendiri itu. Nah, terus ini ada progres dari UTS sendiri. Em, yang pertama, waktu itu kita akan membuat empathy map dan customer journey map. Terus, nah, di sini identifikasi utamanya dari empathy map hasilnya itu yang pertama, deskripsi terlalu singkat dan minim, yang dimana pengguna mengeluhkan ringkasan produk yang sangat terbatas sehingga detail riwayat pemakaian dan spesifikasi nyata menjadi kabur. Terus juga sulit mengukur kewajaran, yang dimana ketidakadaan indikator harga pembanding itu langsung membuat pembeli bingung menilai objektivitas nilai iklan. Nah, terus ketiadaan standar reputasi, yaitu tidak adanya parameter kepercayaan yang tegas memicu rasa cemas mendalam akan potensi iklan yang menipu atau manipulatif. Kemudian dari ekspektasi pengguna atau gini itu, jadi eh, eh, mereka pengguna ini membutuhkan variasi visual produk yang transparan untuk memvalidasi detail minus produk tanpa trik kamera atau mungkin hanya satu gambar gitu, dan mungkin gambarnya tersebut tidak jelas ya. Terus menunda kontak
demi keamanan. Nah, biasanya pengguna jadi memilih untuk menahan diri, tidak melanjutkan pembelian dan tidak menghubungi penjual sebelum mengumpulkan informasi pembanding produk dengan produk lainnya yang utuh gitu. Kemudian untuk CJM sendiri, fase sebelum dan starting itu ekspektasi awal pembeli kasual itu langsung berbenturan dengan kelayakan layout informasi detail iklan yang tidak komunikatif. Terus beban kognitif tertinggi itu terjadi lonjakan kelelahan mental saat responden harus menyortir antara foto, harga, dan juga teks toko secara mandiri dan dengan membuka banyak tab. Nah, terus titik kegagalan terbesar atau critical moment, jadi berdasarkan hasil data observasi keempat responden yang dilakukan pada saat sesi UTS dan digunakan untuk mengisi eh, customer journey map ini, em, titik kegagalan ekstrim itu terjadi pada saat membaca deskripsi yang terkadang minim informasi dan juga kadang walaupun banyak datanya deskripsinya banyak, itu banyak spam promosi dari tokonya sendiri gitu. Dan kondisi kebutuhan visual ini memaksa pengguna untuk membaca lebih banyak dan juga tentunya membuka banyak tab browser secara paralel untuk membandingkan berbagai produk itu sehingga memicu seperti tadi memicu kognitif overload dan berakhir pada keputusan mutlak menunda transaksi dan notifikasi. Nah, terus ini ada persona, POV, dan MW. Untuk persona sendiri saya mengambil pengguna usia 18 sampai 63 tahun yang jarang menggunakan OLX. Terus karakteristiknya itu sangat hati-hati, tidak langsung percaya pada informasi produk dan perlu membandingkan banyak produk gitu. Nah, terus pain point-nya biasanya itu deskripsi produk yang terlalu singkat, terus sulit memastikan kondisi hanya dari foto dan tidak ada indikator kepercayaan. Terus gini membutuhkan deskripsi lengkap, informasi tambahan untuk memahami kualitas dan cara mudah membandingkan produk. Nah, ini ada POV dan juga ME. Jadi ya dari user sendiri, pengguna yang sesekali mencari barang atau hobi elektronik secara online yang dimana dia perlu informasi kondisi produk yang jelas dan mencukupi sebelum memutuskan menghubungi penjual. Nah, Mus, dari HMW ini fokus utama itu membantu pengguna memahami dan membandingkan kondisi produk dengan lebih mudah pada halaman detail. Nah, terus outcome-nya adalah pengguna dapat mengevaluasi kelayakan beberapa produk secara efisien tanpa harus membuka terlalu banyak tab browser. Dan tujuannya sendiri untuk meningkatkan keyakinan pengguna sebelum mereka mengambil langkah untuk menghubungi penjual. Nah, di sini ada metode ideasi. Sebentar. Di sini ada metode ideasi dan penentuan prioritas solusi desain. Nah, di sini proses ideasi yang saya lakukan itu menggunakan prioritas matrix yang dimana saya mengumpulkan beberapa alternatif solusi yang relevan. Nah, terus dari prioritization matrix 2x2 ini saya membagi menjadi berdasarkan sumbu impact dan sumbu effort. Nah, metode matrix ini dipilih untuk menyaring banyaknya ide mentah secara objektif sehingga dapat memisahkan mana perbaikan cepat yang bisa langsung dieksekusi dan eh, mana fitur strategis yang butuh pengembangan jangka panjang. Nah, dari hasil Matrix 2x2 tadi, itu saya akhirnya memutuskan mengambil top 3 prioritas solusi. Yang pertama itu ada template deskripsi terstruktur. Ini tadi kategorinya high impact dan low effort. Dan juga saya mengambil auto comparison feature fitur pembanding itu high impact dan high effort. Dan AI Smart Recommendation ini high impact dan high effort juga. Nah, alasan pemilihan dan pendekatan ini karena ketiga solusi ini secara langsung itu menjawab akar masalah pada halaman detail produk, yaitu minimnya kejelasan informasi, tingginya hambatan pengguna yang harus membandingkan produk secara manual, serta rendahnya rasa percaya terhadap kondisi barang dan penjual. Nah, strategi eksekusinya dibagi menjadi dua pendekatan utama. Itu yang pertama perbaikan cepat, itu melalui penyusunan struktur deskripsi yang transparan pada halaman produk, dan kedua pengembangan jangka panjang melalui implementasi fitur pembanding bawaan sistem serta integrasi rekomendasi pintar berbasis AI ini pada halaman detail. Nah, ini lanjut ke progres gua sendiri. Nah, ini adalah solusi yang diberikan. Nah, tadi ya permasalahannya banyak eh, yang banyak
di tim di jadi permasalahan itu yang pertama deskripsi produk berantakan dan minim. Nah, dari sini solusi yang bisa diberikan itu adalah membuat template deskripsi yang terstruktur. Nah, terus eh, mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada desain prototipe yang nanti akan saya buat. Terus permasalahan lainnya itu ada muncul keraguan kondisi fisik barang. Solusinya itu menyusun galeri visual yang lebih transparan. Nah, terus permasalahan lainnya itu terpaksa membandingkan manual lewat banyak tab. Nah, ini biasanya diakibatkan deskripsi dari setiap produk tuh kadang membuat ragu gitu loh untuk pengguna untuk melanjutkan pembelian gitu. Jadi butuh membandingkan dengan produk lain. Nah, solusinya itu menyediakan fitur auto comparison tadi. Jadi fitur ini fitur pembanding di dalam satu page. Jadi pengguna tidak harus membuka banyak tab lagi gitu. Nah, terus kemudian permasalahan ini adalah rekomendasi produk di bawah kurang relevan. Rekomendasi ini lebih tepatnya rekomendasi produk lainnya ya berarti. Nah, solusinya itu kita mengintegrasikan dengan AI Smart Recommendation gitu. Nah, ini ada information architecture atau sitemap yang dimana tadi dari homepage sendiri itu ada search bar, kategori produk, rekomendasi beranda, dan itu nanti akan langsung ketiga itu langsung mengarah ke detail produk melalui beberapa tahap. Nanti akan ada langsung ke detail produk. Nah, dari detail produk kita bisa melihat galeri foto dan video, terus video, galeri foto. Maaf ini ada sedikit kesalahan, harusnya galeri foto. Terus informasi utama ada harga sama spesifikasi. Ini lebih ke deskripsi ya dan juga deskripsi terstruktur. Terus ada profil dan eh, informasi dari penjual. Terus ada fitur komparasi. em, terus ada AI Smart Recommendation. Nah, ini user flow-nya dari pengguna sendiri. Yang pertama, dia akan mengecek setelah masuk ke page-nya, dia akan mengecek deskripsinya terlebih dahulu gitu. Apakah masih ragu atau butuh perbandingan? Nah, kalau di pengguna sendiri masih ragu, pengguna bisa menggunakan fitur auto comparison. Nah, setelah menggunakan fitur comparison bisa juga melihat AI Smart Recommendation dan tetapi ketika pengguna tidak ingin apa ya, tidak ragu, bukan tidak ragu, tapi tidak ingin menggunakan fitur auto comparison, dia langsung ingin lihat AI Smart Recommendation itu bisa ke bagian bawah dari page produknya itu sendiri. Nah, kemudian setelah lihat-lihat beberapa rekomendasi dan mungkin setelah menentukan produk, eh, apakah dari pengguna sendiri itu tertarik untuk pembeli? Nah, kalau tertarik maka menghubungi penjual dan kalau tidak tertarik ya berarti mungkin bisa kembali ke beranda atau cari produk yang lain. Nah, terus dari task flow-nya sendiri dari pengguna tadi membuka detail produk, terus dari sistemnya menampilkan info utama dan template deskripsi terstruktur, kemudian membaca deskripsi terstruktur ini sama seperti tadi yang user flow lakukan. Nah, dari sistem yang sistem lakukan itu setelah pengguna menekan tombol bandingkan, nanti sistem akan memproses data spesifikasi produk sejenis. Nah, gitu. Terus em, selain itu kalau pengguna melakukan scrolling ke bawah halaman akan menampilkan memuat akan menampilkan AI Smart rekomendasi berdasarkan produk pada page tersebut gitu. Mungkin bisa. Nah, terus ini buat produk detailnya. Em, Sini eh, pada tahap awal di sini saya membuat desain low fidelity wireframe gitu, yang merupakan rancangan awal antarmuka halaman detail produk yang disusun berdasarkan hasil riset dan evaluasi target pengguna sebelumnya. Nah, wireframe ini berfokus pada penataan hierarki informasi, peletakan komponen utama, dan efisiensi alur navigasi pembeli tanpa melibatkan elemen visual yang detail. Nah, pada perencanaan ini fokus pengembangan diarahkan pada pembuatan struktur deskripsi produk terstruktur, integrasi, terus ada modul komparasi spesifikasi barang bawaan platform, terus tahapan low fidelity wireframe ini berfungsi untuk memvalidasi tata letak konten dan fungsionalitas fitur baru terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap visualisasi high fidelity. Nah, di sini tahap awal dari perancangan desain dari OLX key desainnya. Nah, kemudian ini adalah desain sistemnya sendiri yang dimana dirancang
dan digunakan untuk mengembangkan oleh XG Design pada bagian detail product page yang dimana mencakup tata letak dari deskripsi teks struktur ini pada bagian ini. Terus juga ada komponen auto comparison terus dan rekomendasi AI berbasis carousel. Cuma buat yang carousel ini belum diimplementasikan karena biasanya tuh belum diimplementasikan karena biasanya tuh kita eh, masih tiga dalam tiga produk rekomendasi terlebih dahulu gitu. Yang kemudian hmm, ada dari desain sistem tersebut kita buat high fidelity prototype. Nah, di sini merupakan representasi akhir dari solusi desain yang dibuat berdasarkan hasil analisis pengguna. Pada prototype ini sudah mencakup dari penggunaan warna, tipografi, ikon, dan komponen atau muka sesuai dengan desain sistem yang telah dibuat. Nah, selain itu, kebaikan pada struktur tata letak halaman produk dan visualisasi galeri yang transparan. Terus prototype ini juga menyediakan fitur deskripsi tekstur. Terus ada sistem komparasi otomatis, auto comparison dan rekomendasi pintar berbasis AI. Nah, di sini kalau kita lihat di pada halaman page produk ini ada deskripsi dan juga ada penilaian AI-nya. Nah, ini prototype interaktif Figma itu menggunakan fitur dari Figma untuk masih memastikan pengalaman para pengguna secara langsung. Nah, mungkin bisa langsung i- eh, sambil didemonstrasikan. Nah, ini adalah hasil prototipe yang telah eh, saya buat pada halaman eh, page product. Nah, di sini ada beberapa halaman sendiri yang pertama ada eh, product page dan juga kemudian ada ini search page atau eh, compare page gitu. Eh, pemilihan ya ini lebih ke search page dan juga ada compare page. Mungkin langsung aja kita play. Oke, mungkin langsung aja pertama dari galeri fotonya sendiri. Ini kita melakukan penyesuaian atau eh, beberapa. Jadi fotonya sendiri jadi tidak akan dibatasi, tidak boleh satu dan itu harus diusahakan dari berbagai sudut. Tuh, ini untuk desain dari galeri filmnya sendiri. Nah, kemudian di sini ke bawah ini eh, ada deskripsi yang udah terstruktur. Nah, jadi jadi pembeli pada saat melakukan pengisian atau pada saat akan melakukan penjualan itu akan diberikan sebuah template dari deskripsinya yang dimana pengguna ini harus mengisi sesuai dengan eh, dan sesuai dengan informasi yang diberikan, misalnya kondisinya, terus tipenya, mereknya, tahun, masa penggunaan, terus catatan pemakaian, dan alasan dijual, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian setelah deskripsi teks struktur ini, ada juga eh, deskripsi yang bisa diisi oleh pengguna secara bebas. Nah, jadi di deskripsi ini pengguna mungkin apabila ingin melakukan ingin melakukan iklan dari produk tokonya sendiri dan mungkin iklan dari produk lain juga itu juga bisa dilakukan di sini. Nah, ini tentunya tidak akan sedikit mengurangi beban kognitif dari pengguna itu sendiri atau pembeli ketika ingin melihat spesifikasi dari produk yang dicari. Jadi
tidak perlu membaca iklannya, iklan dari penjual terlebih dahulu gitu. Iklan atau promosi dari penjual terlebih dahulu. Nah, ini mungkin tentunya pasti akan memudahkan pengguna sendiri dalam menilai produk yang ingin dibeli dan yang akan dibeli. Nah, mungkin habis itu bisa lanjut ke rekomendasi lain. Nah, ini pengguna, nah rekomendasi saya ini eh, rencananya ingin terintegrasi eh, dengan AI gitu. Jadi rekomendasinya itu benar-benar sesuai dengan eh, sesuai dengan kebutuhan dari kebutuhan produk yang dicari oleh pengguna. Misalnya di sini mobil dari Toyota Land Cruiser ini dari harganya terus dari tempatnya itu akan sesuai dengan preferensi. Nah, di sini akan muncul mobil atau kendaraannya sesuai dengan preferensi yang sesuai dengan harga dan juga lainnya. Nah, nanti bisa langsung dipencet. Nanti pengguna akan langsung ke produk-produk dari eh, mobilnya sendiri. Nah, terus lanjut ke bandingkan lanjut ke fitur bandingkan produk. Nah, di sini ketika kita tekan ini dia tombolnya dan di bawah galeri foto. Nah, kalau kita tekan akan muncul langsung bandingkan produk. Nah, di sini akan muncul beberapa pembanding produk. Mungkin kita ulang dulu dari awal. Nah, ini kalau pengguna ingin menghapus produknya sendiri, ini langsung menekan tombol ini saja. Nah, terus ini misalnya dari eh, tambah produk. Nah, ini produknya ini mungkin ada beberapa tipe mobil yang sesuai dengan pencarian yang dilakukan oleh pengguna itu sendiri gitu. Nah, mungkin kita di sini ada tombol juga klik to compare. Jadi jika kita ingin, ketika pengguna ingin memilih untuk membandingkan eh, mobil produk mobil tersebut, bisa menekan ini. Nanti akan berubah jadi selected. Jadi kita membandingkan tiga produk. Pertama ada Mercedes, Audi, sama berarti ini Toyota Land Cruiser. Nah, terus kita eh, compact select. Nah, ini akan muncul sebentar. Nah, kalau kita tekan compact select, nah ini akan muncul dari beberapa produk mobilnya. Nah, sama nih ada mobil Toyota Avanza, Mercedes, dan Toyota Land Cruiser. Ini sesuai dengan yang pilih tadi. Nah, di sini ada beberapa, nah di sini ada penilaian oleh AI sendiri dan juga di bawahnya sendiri ada penilaian dari struktur deskripsi struktur dari setiap page produknya sendiri. Nah, jadi template yang tadi di deskripsi produk itu akan juga ditampilkan di compact produk dan juga ini ada penilaian dari AI. Nah, ini sebenarnya awalnya adalah penilaian AI ini adalah merupakan ide dari salah satu teman saya itu Rafael Federico yang dimana di filter searching karena dia memegang searching. Nah, di searching tadi dia ingin menambahkan fitur compare produk juga. Nah, jadi karena setelah dari hasil diskusi kita memutuskan untuk menggabungkan compare produk tersebut supaya tidak ada dua eh dua desain dari compare produk itu sendiri. Nah, jadi dari ide Rafael teman saya sendiri dia akan menampilkan AI filter AI-nya sendiri dan dari saya sendiri ingin menampilkan produk eh, ingin menampilkan deskripsi produk template tadi itu supaya pengguna bisa langsung membandingkan spesifikasinya secara langsung gitu. Nah, jadi ini memudahkan juga untuk pengguna dan mengurangi kognitif loadnya pengguna sendiri. Nah, ini ketika misalnya pengguna setelah setuju, ini bisa langsung aja lihat produknya sendiri. Nah, mungkin itu saya buat prototype-nya. Em,
Nah, kesimpulan dari hasil eh, Nah, kemudian setelah itu kami setelah pembuatan prototipe tadi, saya dilakukan visualisasi testing prototype kepada eh, 3 orang dari 4 wawancara sebelumnya yang saya lakukan. Terus di sini ada metrik kuantitatif yang dimana untuk tas melihat galeri foto produk itu tingkat keberhasilannya 100% dan juga rata-rata waktunya itu 15 detik dan tingkat kesalahan 0 dan skor SIT-nya itu 6,7 yang dimana itu sangat mudah. Mungkin karena melihat fotografi sendiri, foto produk sendiri tentunya tadi cukup mudah karena hanya perlu menekan eh, gambar kecil di atas gambar yang besar tadi. Kemudian em, untuk tas fitur auto comparison itu 2 lancar dan 1 butuh bantuan dan rata-rata waktunya itu 48 detik yang dimana eh, terdapat kesalahan 2 kali salah klik pada filter perbandingan gitu. Nah ini filter perbandingan ini adalah eh, filter perbandingan sendiri tadi penggunanya bingung di mana tombol silangnya tadi gitu. Ya, tapi secara keseluruhan ini mereka menilai ini cukup mudah, hanya mungkin butuh pembiasaan dari eh, fiturnya sendiri. Gitu. Nah, kemudian buat tas ngecek smart recommendation itu 3 berhasil, terus tidak ada salah klik dan juga ini mudah karena mungkin ini juga salah satu fitur yang ada pada eh, online shop yang lain gitu. Dan kemudian ketika kutipan verbatimnya, ini kita menemukan saya menemukan temuan positif pada saat tes melihat galeri foto. Terus em, untuk temuan negatifnya, eh, melihat galeri foto, melihat ini, kemudian temuan negatifnya, ini bukan melihat galeri foto, ini eh, buka produk page, iya, compact page. Terus ini ada beberapa temuan negatif, temuan positif dan untuk temuan yang negatifnya sendiri mungkin dari mereka buat melihat galeri foto tidak ada kendala dan terus buat dari melihat galeri foto itu ada kendala itu salah satunya itu awalnya sempat bingung nyari tombol buat nambahin produk ke dalam tabel bandingannya karena itu tadi pada awal saat mencet compare produk pengguna tersebut langsung menekan banyak tombol bukan banyak tombol, langsung membandingkan banyak produk jadi pas pengen nambahin produk mereka dia eh, Mike- eh, dia sedikit bingung karena tidak menggeser eh, page-nya sendiri itu Pak. Nah, terus ya mungkin bisa lanjut. Nah, kesimpulannya, apakah visualisasi dari galeri foto transparan bikin pengguna nyaman? Nah, hasil analisisnya itu secara keseluruhan partisipan mengobservasi bahwa navigasi saat memeriksa foto kondisi fisik barang menjadi lebih fokus dan intuitif. Nah, penataan galeri ini berhasil mengurangi hambatan visual tanpa mengganggu visibilitas informasi utama di sekitarnya. Kemudian, em, mereka juga mengatakan bahwa beban fitur auto comparison ini sangat efektif karena membuat beban kognitif pengguna turun karena eh, membandingkan produk yang langsung dalam satu page gitu. Jadi tidak perlu menggunakan banyak em, banyak tab baru. Nah, kemudian em, apakah AI Smart Recommendation mempercepat nyari produk untuk pencarian produk alternatif? Nah, cukup efektif karena durasi pencarian produk alternatif yang relevan jadi lebih cepat karena tidak perlu melakukan pencarian dari awal. Tuh, nah, ini kemudian buat em, perbaikan sistem dan desainnya sendiri buat yang sebelumnya desainnya seperti ini dan setelahnya seperti ini dengan penambahan beberapa user experience seperti compare produk dan juga struktur deskripsi yang terstruktur gitu.
Nah, kesimpulannya pada redesain halaman detail produk ini itu sudah cukup berhasil untuk kemudahan memeriksa kondisi fisik barang lewat galeri foto transparan, efisiensi fitur membandingkan spesifikasi secara langsung, dan akurasi rekomendasi pintar yang sudah sesuai kebutuhan. Nah, berdasarkan hasil usability testing, pengguna merasa fitur baru pada halaman detail produk ini memiliki fungsi yang jauh lebih praktis dan informasi komparasi mudah dipahami dan saat pengambilan keputusan produk pembelian menjadi lebih cepat dibandingkan dengan desain sebelumnya. Nah, ini ada, kemudian ini ada, em, nah kemudian ada, ini adalah direktori tautan yang akan dilengkapi. Mungkin bisa. Nah, mungkin sekian buat presentasi proyek akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.